Memperingati Hari Buruh Internasional kali ini, ribuan buruh di Bandung, Jawa Barat dan juga Surabaya, Jawa Timur dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Patricia Jin dari Bandung, Jawa Barat dan juga Sarah Win di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Patricia terlebih dahulu. Patricia, bagaimana kondisi demo buruh sejauh ini di sana dari pantauan Anda? Ya, Iqbal, tiga aliansi dari Bandung sini sudah melangsungkan aksi orasi, yakni dari GOPSI, AJI, dan juga dari Aspek Indonesia yang sudah berlangsung selama 3 jam. Dan di sini, di depan gedung sate, tadi mereka juga sempat membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter untuk menyuarakan kriminalisasi terhadap aktivis buruh. Dan di sini, para buruh menyuarakan 6 poin, yakni termasuk di dalamnya protes terhadap PP nomor 78 tahun 2015, tentang perhitungan variabel pengupahan. Mereka meminta agar perhitungan variabel pengupahan didasarkan pada skala daerah, bukan skala nasional seperti yang telah ditetapkan saat ini. Dan juga mereka menyuarakan untuk peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk buruh. Ya, Iqbal. Ya, Patricia, kemudian bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di sana? Apakah terpengaruh dengan adanya aksi buruh ini? Ya, benar sekali, Iqbal. Di sini pengalihan arus lalu lintas sempat terjadi di depan gedung Sakti, yakni di Jalan Diponegoro, dialihkan arus lalu lintasnya ke Jalan Surapati. Di depan gedung Sate ini, bila Anda ingin melewati arah Jalan Diponegoro arah dari timur, Anda harus dialihkan ke Jalan Surapati. Dan sebelumnya sempat juga terjadi tersendat jalan di Jalan Tol Paster, di mana para buruh Cimahi yang tergabung dalam aliansi Kasbi Melong menuju ke gedung Sate sempat diiring oleh Patwal Polda Jawa Barat dan mengambil bahu jalan sebelah kanan. Akibatnya beberapa titik di dalam Tol Paster hingga ke flyover Pasopati setelah melewati pintu Tol Paster sempat tersendat. Namun pengawalan ini berlangsung tertib, iring-iringan berjalan dengan tertib dan sampai di gedung Sate. Ya, pengawalan ketat oleh kepolisian, sebanyak 1.200 personel gabungan Polrestabes dan Polda Jawa Barat dikerahkan di gedung Sate, dan juga ada 1.000 pengawalan dari pihak kepolisian di setiap kota di Jawa Barat. Dan Kapolda Jawa Barat Jody Roseto menjamin orasi kali ini akan berlangsung tertib setelah sebelumnya telah mengadakan rapat dengan ketua-ketua aliansi buruh di Indonesia. Berikut pernyataan Polda Jawa Barat, Jody Roseto. Limitnya bahwa hari buruh pada saat biasanya mencekam, menakutkan, orang tidak berani keluar. Nah, kita sepakat pada saat pertemuan yang lalu bersama teman-teman buruh, menyepakati, Pak, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat melakukan kekerasan seperti itu. Kami akan terus memantau perkembangan di sini dan akan dilaporkan ke Anda, kembali ke Anda, Iqbal, di studio. Baik, Patricia, dari Bandung kita beralih ke Surabaya. Sarah, bagaimana pergerakan massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa di sana? Ya, Iqbal, memang ribuan demonstran yang terdiri dari para buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur yang telah dijadwalkan untuk melakukan aksi unjuk rasa sudah mulai memasuki kota Surabaya hari ini. Mereka memang melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud memperingati Hari Buruh Internasional yang memang jatuh pada hari ini 1 Mei 2016. Dan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa ini menggunakan kendaraan motor dari berbagai daerah di Jawa Timur menuju pusat kota Surabaya. Mereka merupakan buruh dari berbagai elemen dan berasal dari daerah seperti Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, Gresik, dan juga Surabaya. Mereka menuju gedung DPRD Jawa Timur, kantor Gubernur Jawa Timur, serta gedung Negara Gerahadi Surabaya memang terletak di Surabaya. Dan memang kedua tempat ini, yakni di gedung kantor Gubernur Jawa Timur serta gedung Negara Gerahadi, merupakan pusat tempat dilaksanakannya aksi unjuk rasa pada hari ini. Aparat gabungan juga telah siap mengawal dan mengamankan lokasi aksi.
dengan mengamankan sejumlah jalanan. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan pengalihan arus, terutama di jalan yang merupakan tempat gedung Gerahadi dan juga di depan kantor Gubernur Jawa Timur, karena kedua jalan tersebut akan ditutup total saat aksi unjuk rasa berlangsung nanti. Ya, Iqbal. Baik, Sarah, apa saja yang menjadi tuntutan mereka di Hari Buruh kali ini, Sarah? Ya, Iqbal, memang pada hari ini mereka akan mengaspirasikan tuntutan dan juga masukan kepada pemerintah dan masih terkait tentang kesejahteraan buruh itu sendiri. Tuntutan yang merupakan fokus utama aksi unjuk rasa hari ini juga masih seputar tuntutan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka menuntut kesejahteraan lebih baik untuk para buruh. Dan pada tahun ini terdapat 5 poin utama yang menjadi fokus aksi tuntutan pada hari ini, yakni yang pertama adalah mereka menolak PP 78 tahun 2015 tentang upah buruh, dan yang kedua mereka juga menuntut untuk dibubarkannya PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial, dan yang ketiga mereka juga menolak kriminalisasi aktivitas buruh, dan mereka juga menuntut adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan yang terakhir yang juga merupakan menjadi fokus aksi mereka hari ini adalah mereka mendorong untuk disahkannya Perda Perlindungan Kerja. Ya, Iqbal, demikian dapat kami laporkan kembali pada Anda di studio. Sarah Wen dari Surabaya dan Patricia Jean dari Bandung. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Hari Buruh Internasional diharapkan menjadi momen perayaan, bukan ajang untuk unjuk rasa besar-besaran dan juga anarkis. Ya, tuntutan buruh nyaris sama dalam tiap aksinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya. Betul. Yakni adanya penaikan upah minimum. Namun di sisi lain kualitas buruh Indonesia ternyata masih dianggap rendah. Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu diwarnai dengan demonstrasi massa besar-besaran dan tak jarang berujung anarkistis. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menilai kebijakan pemerintah terkait buruh dibuat tanpa pernah melibatkan buruh. Sehingga pengupahan buruh selalu menjadi tuntutan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pokok hidup. Terus ini upah ini tidak menyentuh keadilan. Umumnya pengusaha yang kecil dengan pengusaha yang besar sama aja UMP. Ini kan harus ada perbedaan. Terus ada sektor. Saya kira harus sektor mana sektor yang padat karya, bagaimana sektor yang padat modal. Di balik tuntutan buruh yang melulu soal kenaikan upah, kualitas keterampilan buruh Indonesia dinilai masih rendah. Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan keterampilan buruh ini. Sebenarnya ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative action-nya. Kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada di dalam. Pengamat ekonomi dari Indef, Eni Sri Hartati menilai momen buruh internasional dapat dijadikan momen sukacita bagi buruh asalkan pemerintah juga melakukan perbaikan kesejahteraan buruh dan juga meningkatkan iklim investasi. Yang harus kita lakukan justru adalah memperkuat sinergisitas. Jadi sinergisitas antara buruh dan juga pelaku usaha, sehingga ke depan kita akan melihat bahwa buruh kita sejahtera, tetapi juga iklim investasi semakin meningkat. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, investor hanya tertarik pada sektor modal. Seharusnya sektor padat karya dapat dibidik untuk meraih investor untuk pemerintah, untuk menunjang peningkatan kualitas dan juga kesejahteraan buruh yang setiap tahunnya menuntut kenaikan upah. Dari Jakarta, Laila Zara, Narendra Wisnu, Metro TV. Ya, Iqbal dan pemirsa, tak terasa sesaat lagi sudah bulan Ramadan dan memasuki Lebaran ya. Bagaimana kondisi kemudian arus mudik dan tiket perjalanan kereta khususnya seperti apa, kami akan hadirkan informasinya selesai jeda. Tetap bersama kami di Metro Siang.